wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di Sera Podcast. Dan saya Dito dari Sistem Informasi 22. Saya Mutia Ismi Wardani dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Di episode pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih bareng seseorang yang menjadi salah satu ikon di Departemen Sera BEM FST 2022. Wah, siapa nih kira-kira? Yoi, pada kepo kan. Nah, beliau ini adalah Mbak Erpov dan beliau adalah Kepala Departemen Sera BEM FST UNER 2022 dari program studi matematika. Jadi bakal seru banget nih ya kan? Yoi. Pastinya nih. Yoi, bener banget. Karena episode perdana ini kalian bisa mengenal lebih dekat dan belajar dari pengalaman dan dikulik lah dari Mbak Erpov ini seputar dunia musik. Bener banget nih. Jadi sebelum itu kita mungkin tanya kabar dulu kali ya. Iya nih, cicek dulu nih kita Yoi. nih. Gimana nih kabarnya Mbak Pov? Baik guys. Sebelumnya aku mau ini nih, Apa tuh? mau make sure lagi ya. Apa tuh? Aduh. Tadi kata-katanya icon banget nih, mohon maaf. Yoi kan icon banget kan? Iya, Kayak logonya Sarah ya saya. Jadi sebelumnya Icon, kita icon. nggak nemu kata-kata ya. Oh, jadi Kecuali kita anak FIB, kita bisa merangkai ke atas sebaik mungkin. Benar. Sayangnya kita Icon anak banget. FST, tapi FST emang keren banget kan? Fakultas Sains dan Teknologi kan? Bener. Iya, bukan tani ya. Yoi. Iya, guys. Itu ada di mana ya? Waduh. Jadi kabarnya gimana Mbak? Luar biasa lagi. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi sebelum itu aku mau make sure dulu ya. Ini mau dipanggil Mbak, Kak atau Bunda atau gimana? Aduh. Gimana? Mau dipanggil apa nih? Mbak aja kali ya, Mbak supaya lebih deket. Oke, Mbak berarti udah Pov bener nih. gitu ya? Ya, boleh banget. Udah bener nih skripnya nih. Udah bener. Nah, karena Mbak Erpov ini kan angkatan yang Lumayan tua. bener. Skripsi ya kan namanya? Iya. Yoi. Nah, kesibukannya Mbak Pov sendiri tuh sekarang tuh apa? Iya, kesibukannya sekarang sih nggak banyak-banyak banget, cuman ngerjain skripsi sama gabut guys, gitu. Kayak kita ya. Aduh, kan juga Sebenarnya banyak tugas tapi gabut. Bener. atau menggabutkan diri. Gabut Ya. sendiri. Udah. Bener banget. Nah, karena Mbak Pov kan ahli banget nih. Aduh, ahli apa nih? Ahli banget di dunia musik. Ya ampun. Pakar ya. Aduh, Pakar. astaga. Pakar itu Lebih apa? ke penyuka aja Iya, mungkin ya, penyuka Oke. musik, bukan ahli. Kalau boleh tahu nih, hobinya Mbak Pov sendiri tuh apa? Pasti musik dong. Iya, bener banget. Pasti musik dong. Gak mungkin kita buat podcast musik nih. Saya suka olahraga tiba-tiba. Olahraga. Enggak ya guys, jadi bener banget. Aku sendiri suka di bidang musik guys. Jadi entah itu dengerin musik, entah itu nyanyi, entah itu ya hal-hal yang berbau musik lah, karaokean dan segala macam. Seneng banget gitu guys. Oke, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol nih. Wah, langsung Jadi dikulik ya kayak gitu ya. serius nih. Langsung kita bedah nih. Udah. Nah, boleh cerita nih Mbak, gimana Mbak Pov tuh berkenalan dengan dunia musik awal mulanya? Oh, oke. Perkenalan dengan dunia musik yang pasti jabat tangan dulu. Aduh. Kalau enggak assalamualaikum lagi. Atau enggak sekarang yang tren tuh P. Ya. Jadi awal mula aku kenal dunia musik itu waktu aku SMP guys. Jadi SMP itu aku udah mulai ikut ekskul paduan suara, terus ikut lomba-lomba gitu. Dan puncaknya akhirnya aku di perkuliahan itu kenal dengan yang namanya komunitas musik itu pemikat akustik FST. Wah, tepuk tangan dulu. Jadi kalau misalkan kalian nih mau kayak Mbak Pov, langsung di pemikat musik. Ya. Itu prokernya departemen apa sih? Apa tuh? S. Oh, Sera ya. Gitu. Jadi kayak di pemikat akustik aku dapat banyak relasi yang paham dengan bidang musik, terus habis gitu dapat pengalaman yang banyak juga dari mereka ini. Pokoknya luar biasa lah. Wah, tepuk tangan dulu untuk pemikat akustik. Nah, setelah Mbak Pov bercerita nih, ada nggak sih Mbak suatu fenomena yang bikin Mbak Pov tuh semakin ingin mendalami dunia musik? Oke, jadi sebenarnya ada dua fenomena yang benar-benar bikin aku akhirnya
suka banget gitu di musik. Kenapa? Yang pertama itu Kepo nih kita ya. kepo Kepo banget. nih. Ini dalam hati bertanya-tanya. Gini Apa-apa? mancing ya. Oke. Jadi fenomena yang pertama itu pas waktu aku lagi ikutan audisi gitu ya, waktu aku SMP dulu. Emang mungkin waktu itu juga aku masih belum mature ya dari segi manapun, dan akhirnya aku nggak berhasil lolos sih di audisi itu. FYI itu audisinya namanya The Voice Kids gitu. Jadi waktu aku SMP, tapi dari situ aku belajar banyak hal gitu, gimana tahapan audisi, gimana sih orang-orang di bidang profesional di bidang musik itu bekerja dan segala macam gitu. Jadi kayak banyak menyerap ilmu lah dari situ. Terus fenomena yang kedua waktu aku kan selama perkuliahan itu ada di masa corona ya guys, angkatan corona gitu. Jadi Corona iya, jadi waktu kita udah mulai offline, aku dan teman-teman di pemikat akustik kayak ada satu band gitu, kita dipercaya untuk tampil di closing Dekan Cup. Jadi kayak kita benar-benar amat sangat bersyukur sih dengan pengalaman berharga itu, karena aku sendiri bisa kenal orang-orang yang potensinya luar biasa di bidang musik, keren-keren semua, berpengalaman, dan aku juga dapat experience yang luar biasa karena apresiasi dari teman-teman itu luar biasa juga. Wow. Jadi jangan lupa ke Dekan Cup. Dekan Cup. Panitia kita, Mbak. Oke, keren banget nih Mbak Pov sampai ikut audisi. Kalau boleh tahu nih ya Mbak, siapa sih orang yang berjasa yang ikut andil dalam pencapaian musiknya Mbak Pov sampai saat ini? Oke, jadi pertama-pertamanya itu aku ngerasa banget bahwa dukungan orang tua itu sangatlah penting ya guys. Dukungan keluarga itu sangatlah penting. Jadi ketika kalian udah benar-benar paham nih, oh ternyata aku punya passion di sini gitu. Jadi orang-orang di keluarga kalian, orang sekitar kalian pasti akan mendukung gitu. Terus ada juga orang-orang di prodi, teman-teman prodi kita dan teman-teman kampus lah istilahnya. Nah itu yang ajakin aku untuk ikutan gabung di pemikat akustik gitu. Keras mungkin. Aduh. Keras nih zaman sekarang kalau dulu gebetan. Atau HTS. Aduh. Sudah mulai dalam. Support system yang penting. Iya. Lanjut nih ya. Terus sekarang nih tadi orang tua nih ya Mbak ya. Terus kalau untuk panutan nih, sosok panutan Mbak Erpov Ataukah musik. Ini Nasar KDI. Bagus, Pak. Oke, panutan di bidang musik. Sebenarnya banyak sih. Aku fans ke banyak penyanyi atau idol atau band gitu. Cuman yang kayak benar-benar jadi panutan aku, entah itu di karakter dan juga kekhasan uniknya di bidang musik, itu Agnes Monica. Wah, Agnes Monica. kenapa tuh? Karena dia penyanyi dari Indonesia tapi benar-benar bisa bawa nama Indonesia sampai ke kancah. Iya. Keren banget. Keren banget. Dan dia kan berawal nggak cuma dari nyanyi gitu kan. Iya. Berbagai macam bidang, dari presenter. Oh iya, benar juga nggak tuh. sih, dulu. Iya. Terus dia juga main film, ya nggak iya. sih. Tapi ketika dia udah menemukan passionnya di bidang musik, dia menekuni di situ dan jadi luar biasa gitu. Oh. Kayak benar-benar menginspirasi. Dan dia tetap humble gitu loh. Iya, Walaupun bener lagu banget, internasional bener banget. Iya. Panutan Agnes Monica. Agnes Monica. Keren banget. Lanjut nih ya. Boleh. Karena panutannya Agnes Monica nih, genre musik seperti apa nih yang Mbak Pov sukai nih? Pasti nih kalau misalkan Agnes Monica nih pasti yang ngebeat Iya. pop gitu kan. Waduh. Iya sih. Bener. Iya. Oke, aku suka genre musik apapun sebenarnya. Tapi emang beberapa aku ngelihat musik itu nggak cuman dari genrenya, tapi juga kayak gimana pesan yang disampaikan dari musik itu. Terus habis itu keunikan dari musik itu tuh seperti apa gitu. Aku biasanya sukanya dari situ, yang kayak jarang-jarang ditemui beatnya atau seperti apa, itu aku lebih suka seperti itu. Tapi dari kebanyakan genre yang aku dengerin biasanya ya pop, jazz, R&B, ya. Paling nggak jauh-jauh dari itulah Iya, ya. nggak jauh-jauh dari itu kayaknya. Ya, rock tipis-tipis boleh lah ya. Keren. Oasis juga ya keren. Iya, Oasis boleh. Oasis. Terus sekarang tuh biasanya naik beat. Dengerin gitu. Udah. Sumpah. Iya. Dengerin.
Oke, wah bakal lanjut nih topik kita. Iya, sampai situ aja Kak, ya. Oke. Terus sekarang aku udah mau nanya ya. Oke. Gantian nih. Terus tadi kan udah diceritain nih pengalamannya tentang dunia musik itu sejauh apa dari SMP juga kan menggeluti dunia musik. Terus aku mau Mbak Pov nih menceritakan gitu apakah ada hal menyenangkan atau yang membekas lah dan berharga dari dunia musik bagi Mbak Pov sendiri. Oke, yang bener-bener membekas sih ya waktu aku dan teman-teman pemikat akustik itu bisa berkesempatan tampil di Dekanka. Wah. Itu bener-bener membekas banget loh guys. Pemikat akustik Ya, pasti pemikat akustik. tampil ya. BTW aku yang enggak akustik. Oh iya, ayo ikut pemikat akustik guys. Ya jadi kayak membekas banget karena di situ dari mulai awal kita prepare, kenalan sama teman-teman dan juga kayak ketemu sama orang-orang yang potensi musiknya yang luar biasa. Ya, Kita ya. sama-sama suka musik dan mereka juga jago-jago gitu. Ada yang dari bidang mereka ikut UKM orkestra, terus habis gitu ada yang ikut paduan suara dan kita jadi saling berbagi informasi di situ. Dapat banyak banget ilmu dan juga kenalan, networking dan pengalaman juga. Weh, jadi emang menghasilkan banyak insight juga ya Betul sekali. bagi yang masih amatir dan juga yang udah ya itulah pokoknya. Ya, pro banget saling sharing lah ya. Iya, betul Keren, banget. keren. Jadi jangan lupa untuk ikut pemikat musik. Pemikat musik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dan aku udah mengulik-ngulik nih tentang Mbak Pov dan sekarang aku pengen menanyakan pendapat mungkin ya. Boleh. Jadi kan banyak nih orang yang sekarang taste musiknya nih ditentukan oleh aplikasi yang namanya TikTok. Yoi. Jadi kayak ada tren sedikit nih di TikTok langsung disukain nih musiknya. Jadi nggak jelas nih ada yang genre ini, ada yang genre ini. Jadi Iya. nggak apa ya, nggak satu arah gitu genrenya suka apa. Padahal kan kayak menurutku ya genre itu menggambarkan diri kita sendiri gitu loh. Jadi kepribadian kita itu menurutku bisa digambarkan dengan taste musiknya itu suka genre apa. Menurut Mbak Pov gimana tuh? Tentang TikTok. Sebelumnya aku mau mengapresiasi juga ya buat semua netizen di luar sana dan juga orang-orang Takut yang dihujat suka. nih. Iya. Loh, iya dong. Iya benar. Kreativitas itu mereka Keren, tanpa keren. batas gitu. Parah, namanya netizen plus 62. 62. Keren banget. Keren banget. Jadi banget. apa mixing yang mind blowing gitu. Iya loh, DJ yang agak-agak Ya, ini yang sekarang ya, apa? Welcome to Sahara Beat ya. Yoi. Itu sekarang keren banget Sahara Beat nih. Iya, Sarah. Terus gimana? Jadi kita nggak bisa mendiskreditkan sebuah lagu itu sebagai bentuk alay atau gimana, tapi kayak bener-bener ya itu mereka kreativitas mereka menuangkan di dalam bentuk lagu itu tadi kan, dan bener-bener mind blowing, hasilnya keren-keren semua dan asik juga didengerin dan itu bentuk mereka berekspresi gitu. Jadi aku mengapresiasi banget sih mereka gitu. Jadi meskipun genrenya tidak bisa ditentukan, kadang-kadang berubah-ubah gitu, tapi cukup bisa dinikmati dengan iya loh asik kan gitu. Bisa bikin tren gitu, bisa bikin sesuatu bisa nge-viral gitu, luar biasa sih. Keren, mind blowing banget. Dan tapi alangkah lebih baiknya ketika kita benar-benar nggak cuma ikut-ikutan tren, tapi memahami juga nih arti dari lagu ini tuh apa sih, maknanya gimana, supaya apa yang disampaikan dari penyanyinya juga tersampaikan kita. Itu dia tanggapannya tadi ya, dan komentarnya cukup positif. Positif Positif sekali, tidak ada yang negatif ya kalau misalkan kita berbicara tentang netizen. Iya. Saya juga tahu. Jadi memang kita harus berbicara dengan yang aman-aman aja. Iya, Bener. betul. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini aku mau nanyain sebelum kita membahas lebih lanjut, aku mau nanyain nih, apakah Mbak Pov udah pernah nonton konser atau belum? Ya, pernah dong. Pernah ya pasti ya, pasti udah pernah. Terus bisa ada diceritain pengalamannya kepada teman-teman, pengalaman yang paling unik atau mungkin yang paling berkesan ya selama menikmati konser di tanah pertiwi ini. Tanah pertiwi. Konser yang paling berkesan ya. Mungkin konser yang pertama kali aku datengin itu FYI aku sekolahnya dulu di SMA, salah satu SMA di Surabaya. Gimana tuh? Aduh, jangan Gimana di-spill tuh? ya, jangan. Ya, Gak bisa ya? jadi itu kayak bener-bener di pensi sekolah itu
the first time aku ikutan buat nonton konser bareng teman-teman gitu kan, vibes-nya itu berasa banget guys, kayak anak baru gede. Udah ngerasa anak konser banget bro. Yang sebelumnya cuma dengerin di kamar Spotify, mandi, ya. Spotify ya kan. Jadi kayak begitu masuk ke tempat konser dan kayak bareng temen-temen itu berasa banget asik banget Ya, sih. iya, Kayak keren. apa ya? Oh ternyata gini ya vibes-nya kalau nonton konser bareng teman gitu. Ya, Tapi sebenarnya aku nggak seberapa suka, ya nggak seberapa sering nonton konser karena saya kan agak mini ya teman-teman. Jadi ya, jadi kayak kalau di konser butuh tangga kan. Jadi aku lebih milih-milih sih. Lebih picky gitu nonton konsernya. Biasanya kalau misalkan cewek-cewek nonton konser yang mini-mini itu lucu biasanya. Oh, gitu. Iya lucu. Iya, Jadi iya. nggak boleh insecure. Iya. Jangan insecure ya. Ya, iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih seputar konser nih, Mbak. Jadi kan banyak nih sekarang yang beredar konser yang PHP. Terdengar cukup akrab ya di telinga. Aduh, familiar banget. Familiar cukup akrab kayak bro, udah mesti bahas sama konser PHP ya. Aduh, lucu banget. Apalagi kan setelah pandemi nih, setelah Iya. pandemi kita kan udah banyak banget konser yang kayak dimundurin lah setelah pandemi boleh dikerjain. Terus setelah pandemi selesai, malah banyak konser yang dia menggelar konsernya. Iya. Terus di posternya emang ada gestarnya tapi nggak datang tuh gestarnya. Waduh. Miris ya. Di prank ya. Miris. Juga ada yang kayak udah sampai datang ke venue-nya. Jadi penontonnya udah datang ke venue terus ditanyain ada konser kok di sini, terus satpamnya bilang nggak ada. Waduh. Aduh. Itu gimana tuh tanggapannya? Aduh. Agak sensitif ya. Ini emang kontennya pinggir juga. Oh, iya. Ada orang dikit jatuh Iya. dengan aduh ya ampun. Ya aduh. Sebagai penikmat musik ya, yang pasti kalau kita udah apa ya bener-bener ngefans sama seseorang kayak di idol dan segala macam penyanyi gitu, pasti kita pingin banget lah ngelihat secara live gitu mereka nyanyi gitu kan. Kita pasti nggak cuman apa mengorbankan duit tapi juga kayak menyisakan waktu dan segala macam kan. Tapi kalau misalnya kita di prank seperti itu kan ya sangat amat disayangkan ya, sangat amat miris ya guys. Jadi nggak cuman makan duit tapi makan hati juga nih. Kecewa ya? Banget kecewa. Jatuhnya kita di ghosting. Aduh. Dan semoga harapannya sih semoga next kedepannya ini nggak ada lagi konser-konser PHP. Apalagi di UNER jangan sampai. Nggak ada dong. Waduh, nggak ada ya. Nggak ada dong. Nggak pernah denger deh kayaknya. Apa ya? Nggak ada sih. Semoga kedepannya nggak Aman ada. aja. Iya. Amin. Amin. Terus kan bentar lagi denger ada Sainsomnia. Iya. Yo, itu punya FST nggak sih? Yo, FST FST. banget. Ini jangan-jangan. Aku denger ada yang mengundang. Yang bener. Bener. Jangan di spill. Jangan di spill dong. Tunggu ya. Tunggu aja namanya. Siapa tahu beneran kita amin. Iya, amin. Tapi aku lebih suka bro. Kita undang dua-duanya. iya. Yo, kita kan kaya. Kita kan kaya Kayaknya banget. pindah Sensomnia nggak Iya, sih? kita kaya banget, Bro. Aduh, ya Ya ampun, udah, udah semoga keringat dingin ya aku. Semoga Sensomnia berhasil. Ya. Amin. Saya Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dan ini sekaligus kita menutup pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Jadi ini pertanyaan terakhir. Puncak pertanyaan. Dan ini masih sama mengenai konser. Jadi kan sekarang tuh viral-viralnya konser Coldplay ya kan. Yoi kan. Kemarin sempat keluar gak? Ikut Aduh, keluar? nggak sempet sih. Wah, gak ada waktu ya skripsi ya? Gak ada waktu Pak, skripsi. Gitu deh. Sibuk gak ngapa-ngapain ya. Jadi banyak banget orang yang rebutan. Jadi war kemarin tanggal berapa ya? Lupa. Tanggal 17 ya? 17 sama tanggal 19. Banyak orang yang emang memperebutkan tiket Coldplay itu sendiri. Sampai ngebela-belain dia beli seharga puluhan juta ya atau belasan juta, saya kurang tahu ya karena bukan Coldplay. Dan juga banyak orang yang dia nonton Coldplay ini cuma gara-gara FOMO. Iya kan? Cuma pengen tampak di Instastory aja Iya. gitu. Takut Banyak ketinggalan tren gitu ya. Iya. Yoi.
Itu gimana tuh tanggapannya Mbak Pov tentang orang-orang yang FOMO ini? Waduh. Menonton Coldplay. Ngegas, FOMO ngegas. Gimana tuh? Sebagai penikmat lagu-lagu Coldplay sejak aku SMP. Nih, dikasih tahu sama Coldplay edit gue. Aku seneng banget Coldplay bisa berkesempatan untuk datang dan katanya mau diusahakan sama Pak Sandi 2 hari nggak sih? Satunya di Surabaya. Amin. Aku mau sih kalau itu mah. Jadi kalau buat temen-temen yang cuman sekadar ikut-ikutan ya amat sangat disayangkan sekali karena kan ketika kita kayak bener-bener ngefans sama band Coldplay gitu ya itu worth it banget untuk kamu beli gitu tapi untuk kamu yang cuman buat ikut-ikutan apalagi menghabiskan duit sebegitu banyaknya ya amat sangat disayangkan kalau cuman hanya sebagai konten di sosial media gitu padahal kan dari band Coldplay-nya sendiri berharap supaya bisa benar-benar menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan ya lewat lagunya buat para pendengar, buat orang-orang yang suka gitu. Kalau cuman kalian menjadikan itu sebuah konten kan amat sangat disayangkan guys. Ada yang lebih dari itu soalnya. Jadi kalian kalau misalkan udah sukanya dangdut ya nonton dangdut aja. Iya. Gak usah sok-sokan. Be yourself guys. Yoi. Jadi kalau taunya ntar kalau misalkan nonton konser Coldplay lip sync doang kan malu bro. Cuma alu gitu kan malu. Malu sama sebelahnya. Taunya sebelahnya gitu dulu. Oke nih, nah itu tadi nih guys pertanyaan terakhir sudah tersampaikan. Itu tadi obrolan seru kita bersama Mbak Erpov di episode perdana Sera Podcast. Nah kalian bisa belajar nih dari pengalaman-pengalaman Mbak Pov, mulai dari awal mula tertarik musik sampai gimana tanggapannya tentang orang-orang yang FOMO nonton Coldplay. Terima kasih banyak Mbak Pov sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bersama kami. Terima kasih sudah sharing-sharing pengalaman yang lucu-lucu nih ke teman-teman semuanya. Aku juga terima kasih loh. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Jadi sekian episode kita. Jangan lupa kalian bisa nonton lanjutan dari episode-episode kita berikutnya di Sera Podcast. Dan saya Dito dari Sistem Informasi 22. Saya Mutia dari Teknik Lingkungan 22. Dadah.